Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Kita masih akan membahas seputar SKP. Pada kesempatan kali ini, Iyo Irwan akan membahas contoh kasus guru yang mengalami kenaikan pangkat pada tahun 2022 ini. Nah, nanti simak baik-baik, nanti akan ada 3 part. Yang pertama adalah kenaikan pangkat untuk golongan 3A ke 3B. Kemudian part kedua adalah 3B ke 3C, dan yang ketiga adalah 3C ke atas. Seterusnya 3C ke 3D, 3D ke 4A, 4A ke 4B, 4B ke 4C. Nanti jadi ada 3 jenis untuk guru yang naik pangkat ini. Karena nanti perlakuannya 3A ke 3B, 3B ke 3C, kemudian 3C, seterusnya ke atas akan berbeda-beda. Jadi tolong simak baik-baik video ini agar teman-teman nanti bisa membuat SKP dengan benar. Nah, catatannya, jika berbeda pemahaman, tidak usah diperdebatkan, tinggal tidak usah dipakai. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini, dukung channel ini untuk semakin berkembang. Yang sudah mendukung dengan subscribe, Iyo Irwan doakan semoga lancar rezekinya, tentunya karirnya sukses, dan berkah barokah selalu menyertai teman-teman semuanya. Baik, langsung saja akan Iyo Irwan buka aplikasinya. Kalau sudah download ada SKP Guru ya. SKP Guru ini akan saya buat folder baru dulu. SKP Guru yang naik pangkat. Nah, ini khusus yang naik pangkat. Nah, saya akan copy dari sini. SKP Guru yang naik pangkat, saya akan copy. Saya buka. Saya akan mulai dari yang golongan 3A dulu atau guru pertama. Karena nanti beda-beda caranya. Dan nanti yang paling akhir, part terakhir nanti yang 3B ke 3C. Karena nanti sedikit berbeda lagi. Nah, kita mulai dari bagian data. Nah, di bagian data ini silahkan isi nama Anda ya, pegawai yang dinilai, kemudian NIP. Kita mulai dari 3A ya, 3A. Penata muda. Jabatan fungsional guru pertama. SD-nya, nah silahkan. Kemudian isi dengan, karena ini golongan 3A, guru pertama isi dengan kepala sekolah. Nah, nama kepala sekolahnya siapa, kemudian isikan NIP-nya berapa, pangkat golongannya apa. Nah, misalkan 3D misalkan. Kemudian ini jabatannya adalah kepala sekolah. Kemudian SD saya samakan. Nah, ini minjem istilah, hanya sekedar contoh. Nah, ini untuk golongan 3A penilaiannya adalah kepala sekolah. Ini mau naik pangkat ke golongan 3B. Setelah itu untuk atasan pejabat penilai isikan saja ini Bapak PLT kepala dinas. Untuk tanggalnya ini seperti ini, 1 Januari sampai 31 Desember, tanggal 3, kemudian tanggal 2, 3, 4, sudah sesuai. Kemudian untuk SKP-nya seperti ini, silahkan isi identitasnya di sini, di bagian ini. SD-nya misalnya ini SD Negeri 1 Giriharjo, silahkan sesuaikan tadi, misalkan SD 6 Wonogiri. Dan tidak bisa di copy replace all, ingat dicek satu persatu. Nah, ini silahkan. Kemudian kelasnya misalnya ini kelas 1, nah ini masih kelas 6, ini harus disesuaikan. Jadi nanti kelasnya beda-beda. Yang mapel pun silahkan diisi mapel PAI kelas 1 sampai kelas 6, mapel PJOK kelas 1 sampai kelas 6, seperti itu. Kemudian kurikulumnya juga bisa disesuaikan. Ini ternyata sudah saya edit jadi kurikulum Merdeka. Kalau Anda nanti downloadnya baru, maka secara otomatis pakai kurikulum yang Kurtilas. Nah, ini sudah saya sesuaikan untuk yang kurikulum Merdeka. Kalau kelas 1 kan kurikulumnya Merdeka. Seperti itu.
Nama SD-nya silahkan disesuaikan semua. Ini masih ada yang tertinggal, silahkan lebih teliti nanti. Ini hanya contoh. Kemudian setelah itu untuk capaian atau target biarkan seperti ini saja. Khusus nanti yang di bagian seperti ini, bahan ajar nanti sesuaikan jumlah mata pelajaran yang diampu. Kalau kelas 1, 2, 3 itu 5, kelas 4 itu ada 6, kelas 5, 6 itu ada 7. Kemudian untuk mapel, PAI, dan PJOK itu ada 6 kelas jika tidak paralel. Kalau paralel ya hitung saja kelas yang diampu berapa. Mungkin ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9, ada yang bisa jadi 12. Kemudian ini juga silahkan diedit jadi 6 atau jadi 7 atau jadi berapa sesuai dari yang diampu tadi, mata pelajarannya atau jumlah kelasnya. Kemudian untuk bulannya ini kalau 6 bulan itu P3K yang baru ya, ini kalau dari awal kan 12 bulan. Nah, ini. Kemudian untuk KKG itu juga 9 bulan ini. Nah, ini seperti ini. Kalau downloadnya aplikasi yang fresh itu tidak seperti ini sudah saya edit. Kemudian kita langsung ke evaluasi. Kita selesaikan dulu saja. Target kita selesaikan. Nah, ini kita samakan ya. Nah, ini sudah sama. Terus nah, ini bagian paling bawah nanti paling. Nah, ini 9 bulan. Kemudian ini 12 bulan. Dan ini 12 bulan. Nah, ini sudah sesuai semua. Kemudian di bagian ini silahkan isi umpan baliknya. Dari mana dapatnya? Dari kolom V. Ini kolom V. Nah, ini kolom V. Digabung dengan kolom G. Nah, ini kolom G. Jadi ini dari G digabung dengan V. Atau V digabung dengan G. Masukkan sini. Silahkan di entry secara manual. Nanti kalau sudah penuh. Nah, seperti itu. Nah, ini golongan 3B mau naik pangkat ke golongan 3A mau naik pangkat ke golongan 3B. Nah, setelah itu sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai kita tutup. Kita copy ya. Kita copy file ini. Copy file. Kemudian kita paste. Nah, kita buka yang pastenya. Hasil kopiannya. Kita langsung menuju bagian data. Pangkat kita kan tadi katanya naik pangkat. Maka pangkat kita dari 3A sudah berubah jadi 3B. Nah, ini sudah. Nah, sekarang di bagian ini. Nah, ini bagian ini. Nih, lihat ya. Di bagian awal kita cetak SKP JF kuantitatif, cetak yang saat kita masih 3A, kita cetak. Kemudian setelah itu kita buka hasil kopiannya tadi, masuk ke bagian evaluasi kinerja. Nah, pangkat golongan kita kan sudah berubah jadi 3B ini. Nah, ini 3B ya. Nih buktinya. Nah, ini kita cetak bagian ini. Bagian ini kita cetak, sudah. Setelah itu kita cetak ini. Ini, bagian ini. Nah, selesai. SKP-nya seperti itu. Waktu penilaiannya tetap 1 Januari sampai 31 Desember. Hanya bedanya apa? Di sasaran awal kita masih 3A, cetak, selesai. Evaluasi, kita sudah 3B. Tinggal ganti saja. Seumpama langsung diganti boleh, tapi biasanya kalau kita ada kesalahan nanti ngedit lagi. Nah, kalau ada 2 file maka akan lebih mudah. Yang salah yang mana? Ya kita edit saja. Langsung yang di awal atau di akhir. Seperti itu. Itu untuk yang golongan 3A ke 3B. Nah, saya coba sampaikan untuk yang ini saya hapus dulu. Nah, untuk membuktikan yang 3C ya. Nah, kita lanjut yang part 2, 3C ke 3D, 3D ke 4A.
kemudian lanjut 4A ke 4B dan seterusnya. Ini nanti sama perlakuannya. Kita masuk ke data. Nah, nama Anda jangan lupa ini 3C ya, 3C atau 3D. Nah, ini guru muda. Untuk yang misalkan 3D ke 4A nanti juga sama perlakuannya. Nah, ini 3C saja. 3C mau ke 3D, 3D mau ke 4A, 4A 4B, 4B ke 4C dan seterusnya. Pokoknya 3C ke atas nanti caranya sama seperti ini. Bedanya sedikit nanti 3D ke 4A nanti ada beda sedikit. Nanti yang diedit bukan hanya bukan hanya pangkat golongan, tapi jabatannya juga ikut diedit. Nanti juga akan kami sampaikan. Nah, kemudian ini guru muda. Di sini penilainya adalah di awal kita mau naik pangkat golongan 3C itu adalah Bu Retno Puspitorini. Nah, silahkan cari NIP-nya. Nah, ini pangkat golongan beliau adalah 4A. 4A. Kemudian unit kerjanya adalah jabatannya adalah Kepala Bidang PTK. Di sini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini untuk golongan 3C, 3D, 4A, 4B, 4C. Sama ya. Nah, atasan pejabat penilai biarkan saja. Untuk waktunya masih sama, 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian masuk ke SKP ini, targetnya sama seperti tadi. Sesuaikan mau kelas berapa, mau kelas 4 misalkan. Nah, kelas 4, ini saya contohkan kelas 4. Saya ubah kelas 1-nya jadi kelas 4 semua. Ingat, tidak bisa di copy paste, makanya harus diedit secara manual. Saya coba contohkan. Semua saya edit jadi kelas 4. Sekalian nanti menyampaikan kalau kelas 4 dokumennya berapa, bahan ajarnya berapa sekalian ya. Kalau kelas 1 tadi kan 5. Nah, kalau kelas 4 berapa? Kelas 4 targetnya dokumennya adalah 6. Ini sekalian nanti satu video dapat banyak. Ini modul ajarnya 6. Kemudian instrumen evaluasinya 6. Kemudian evaluasinya 6, begitu saja. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk evaluasi seperti tadi. Diedit ya. Diedit bagian sini sesuaikan. Cari yang kurang sesuai. Nah, ini 6. Nah, bagian atas ini juga 6. 6. Nah, setelah itu ini diisi juga sama seperti tadi, dapat dari sini dicampur dengan ini, jadi V dengan G dicampur, masukkan sini. Contohnya ada di atas ini. Contoh. Nah, ini contohnya di sini. Nah, seperti itu. Setelah itu kita tutup seperti tadi. Nah, ini kan mau naik pangkat ya. Kita buka kopiannya. Seperti tadi untuk contoh aja. Ini 3C ke D ya. Ingat. Nah, sekarang ternyata kita naik pangkat ini 3C ke 3D. Nah, jabatannya masih sama. Ternyata dalam perjalanannya di sini berubah pejabat penilainya. Nah, jadi Dr. Andes Tarmo MPD di akhir tahun. Nah, NIP-nya silahkan disesuaikan. Ini silahkan diganti, ini NIP-nya. Kemudian di sini adalah pembina tingkat 1. Nah, datanya pangkat Anda berubah, tapi jabatannya masih utuh. Kemudian penilainya ternyata juga berubah. Kemudian pangkat golongan NIP-nya tentu juga berubah. Nah, kita tidak perlu nyetak yang ini, langsung menuju ini. Nah, ini kan sudah diedit tadi. Nanti kita tinggal print. Nah, seperti ini. Di bagian awal, ya ini SKP awal tadi, di data ini tadi penilainya adalah Bu Retno. Ini kita cetak bagian ini. Nah, bagian ini loh.
SKP. Nah, bagian SKP kita cetak, selesai. Kemudian di bagian hasil kopian kita dicetak di bagian ini, evaluasi kinerja. Setelah itu kita buka dok evaluasi, ini juga kita cetak. Nah, jadi ketika terjadi perubahan pangkat dan perubahan penilai, kita tidak membuat evaluasi. Kata kuncinya itu, jangan terpaku atau teringat-ingat yang dulu-dulu. Tapi ini langsung saja di awal Bu Retno, di akhir nanti Pak Tarmo. Di awal itu golongannya 3C, di akhir nanti golongannya 3D. Nah, untuk yang terjadi perubahan pangkat yang semula misalkan ini ya, misalkan yang 3D. Nah, awalnya 3D naik pangkat jadi 4A. Awalnya guru muda. Kemudian di akhir ini ternyata Anda berubah menjadi 4A. Maka di sini harus diubah juga kalian jadi guru madya. Nah, seperti itu. Dan untuk penilaiannya, ingat di awal Bu Retno, di akhir adalah Pak Tarmo. Seperti itu. Jadi cukup seperti itu. Untuk penanggalan tetap seperti ini. Jadi tidak usah diubah. Aman kan? Nah, sekarang kita juga akan membahas yang 3B ke 3C. Kok harus beda lagi? Nah, silahkan nanti perhatikan bedanya di mana. Nah, saya hapus lagi ya. Nah, kita buka lagi. Ini kita akan bahas yang 3B ke 3C. Kok bedanya di mana toh? Kita lihat nama, NIP, kemudian pangkat golongannya, andai kata Anda awalnya adalah golongan 3B, kemudian naik pangkat menjadi 3C. Nah, awalnya Anda itu 3B, pangkat golongannya adalah guru pertama. Penilai 3B itu adalah kepala sekolah. SPD. Nah, kepala sekolahnya namanya siapa? NIP-nya berapa? Pangkat golongannya apa? Misalkan. Ini jabatannya adalah kepala sekolah. Ini SD-nya, nama SD. Jadi antara Anda dengan penilai sama, karena golongan 3B yang menilai adalah awalnya adalah kepala sekolah, ya kan? Kemudian seiring perkembangan waktu, sama seperti tadi, kita di SKP ini silahkan masuk, tinggal di print ya. Maksudnya tinggal di print kalau sudah masuki target yang sesuai kelasnya. Kelasnya sudah diedit, maksudnya jangan ini kelas 4 terus ikut kelas 4. Anda kelas berapa? Kelas 3 ya silahkan isi kelas 3. Kelas 1, 2, 3 itu 5, kelas 4 itu 6, guru mapel itu 6 umumnya kalau tidak paralel, kelas 5, 6 itu 7 umumnya seperti itu. Ini kita print, tapi nanti saja saya sampaikan di akhir. Kemudian evaluasi kita isi, sesuaikan. Nah, lalu kita tutup. Mengapa kita tutup? Sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengcopy ini. Nah, kenapa harus di-copy? Agar nanti jika terjadi kesalahan di awal, kita tinggal edit di awal. Tapi kalau kita edit sekarang di sini, nanti ya misalnya penilai tadi kepala sekolah kan harus ngedit ulang lagi. Kalau ada dua file, mau cetak yang awal di sini, mau cetak yang akhir di sini. Nah, kita masuk yang akhir ya sekarang. Setelah kita selesaikan, kita masuk yang akhir. Di sini kita coba masuk ke data. Nah, Anda tadi golongan 3B. Nah, ya lah. Sekarang Anda sudah naik pangkat jadi 3C. Jabatan Anda berubah kan? Jadi guru muda. Lalu guru muda yang menilai sudah bukan kepala sekolah, tapi siapa? Nah, di sini mulai April itu sudah Pak Tarmo. Jadi sudah Pak Kabit. Untungnya. Jadi di sini sesuaikan NIP-nya. Ini bukan NIP Pak Tarmo ya. Ini bukan NIP Pak Tarmo. Kemudian pejabatnya di sini. Nah, ini diisi kepala bidang PTK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu. Jadi nanti setelah itu Anda menjadi 3C, ternyata apa? Nilai Anda berubah.
Atasan pejabat penilai biarkan, tanggal ya biarkan saja, Anda langsung masuk ke sini. Nah, saya buka dua-duanya lagi. Mana yang harus dicetak? Kita mulai dari yang bagian ini, yang awal. Awal itu kita cetak bagian SKPJF ini. Di mana di sini masih kepala sekolah penilainya. Ini kita cetak. Nah, bagian ini ya, ini dengan penilai masih kepala sekolah. Kita cetak, selesai satu dokumen. Kemudian kita masuk file kedua. File kedua, kita lihat di sini penilainya sudah jadi Pak Tarmo karena kita sudah jadi 3C. Nah, di bagian ini evaluasi kerja. Setelah itu kita masuk ke dokumen evaluasi kerja, kita cetak ini. Nah, yang ada ini. Nah, nanti seperti itu cara mencetak SKP-nya. Jadi intinya begini, di awal itu siapa yang menjadi atasan Anda, biar ya sesuaikan. Tidak usah memikir harus sampai ini, kemudian dipedot atau diputus, kemudian dievaluasi, tidak. Tapi di awal siapa ya silahkan rencanakan siapa atasannya. Dia yang tanda tangan, atasan Anda di awal Januari itu siapa? Apakah kepala sekolah, apakah Bu Retno? Setelah itu perjalanan waktu Anda terjadi kenaikan pangkat, ya tidak masalah, langsung di akhir saja. Di akhir saja atasan Anda siapa? Masihkah kepala sekolah jika Anda hanya naik pangkat ke 3B atau sudah jadi kabid? Kalau sudah jadi kabid, maka di akhir Anda sudah dinilai oleh Pak Tarmo. Jadi kuncinya seperti itu. Ini khusus di Wonogiri ya. Jadi teman-teman yang di luar Wonogiri nanti tidak usah memakai ini, mungkin berbeda pandangan. Nah, demikian informasi yang dapat Iyo Irwan sampaikan terkait SKP guru yang mengalami kenaikan pangkat. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Ingat, jika ada perbedaan tidak usah dipakai. Sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.